Shalom guys, selamat malam. Selamat datang di Enjoy. Siap bersuka cita dalam Yesus Tuhan ya. Kita berdoa terlebih dahulu yuk. Bapak, terima kasih buat malam yang indah ini Bapak. Kami akan menikmati Engkau, urapi kami semua. Kami rindu dengar kebenaran firman-Mu. Sebelumnya kami akan memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Siap memuji Tuhan? Oke, sip. Semua dong. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Ku dambah hatimu. Inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Kita pujikan dari awal ya. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Ku dambah hadirmu. Inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Kita pujikan dari awal sekali lagi yuk. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi
bersekutu dalam damai yang sejati. Ku damba hadirmu. Inilah rinduku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hey, yuk. Pengen deket terus sama Tuhan ya. Oke, sip. Kita pujikan ini yuk. Ku terpaku. Dalam rembulan, dalam cahaya mentari, di gelap badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri, kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Dia ku terpaku dan ku takjub akan kasihmu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milikmu. Indah ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenalmu. Ya, ya dalam tangisan dan wajah berseri, kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Dia ku terpaku dan ku takjub akan kasihmu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milikmu. Indah ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenal dia. Ku terpaku dan ku takjub akan kasihmu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milikmu. Indah ku terkagum dan ku
bawakan hidupku, kau membuat hatiku menjadi baru. Bahagia ku mengenalmu. Ya, bahagia kita mengenal Yesus yang ajaib. Tepuk tangan dong buat Yesus kita yang hebat. Malam ini aku pengen sampaikan suatu tema yang cukup unik buat aku. Simple tapi berkesan banget. Sebelumnya kita mau menyembah Tuhan dulu yuk. Kita naikkan pujian ini ya. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, setiap kataku, kau pun menunggu. Tak ku sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawahi hidupku. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak ku sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawahi hidupku. Oh, oh, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Kita pujikan dari awal sekali lagi. Dekat padamu, dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak ku sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawahi hidupku. Oh, oh, memandang
wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Haleluya. Ini kerinduanku Tuhan, tenggelam dalam kasih-Mu, tenggelam dalam pelukan-Mu, memandang wajah-Mu. Aku merindukan-Mu lebih dari segala-galanya. Kaulah Tuhan yang ku ingini, yang ku rindukan. Yesus Tuhan, glory bagi-Mu. Oh sana, glory bagi-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Bawa aku melekat padamu, bawa aku melekat padamu, menikmati keajaiban-Mu Tuhan Yesus. Kau yang layak terima syukur, Kau Bapa yang layak terima pujian, Kau Tuhan yang layak terima pengagungan, Bapa yang kekal, Raja damai, nebusku yang ajaib, Tuhanku yang perkasa. Terpujilah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Kau Yesus, terpujilah Kau Aba Bapa. Layak Kau terima syukur, layak Kau terima Mazmur. Oh, oh. Lebih baik
Satu hari di pelataranmu, daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Bapa yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu, daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Bapa yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu, daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Bapa yang hidup, dan menikmati kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari, lebih baik satu hari di pelataran-Mu, daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Bapa yang hidup, dan menikmati
semua kemurahan-Mu dan menikmati semua kemurahan-Mu dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya. Menikmati kebaikan-Mu, menikmati kasih-Mu. Engkaulah Bapa, Engkaulah Tuhan Immanuel, Bapa yang beserta denganku. Takkan pernah Kau tinggalkanku, takkan pernah Kau lupakanku. Kau selalu sertaiku, ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah Kau Bapa, terpujilah Kau Yesus. Sampai setiap lutut bertelut, sampai semua lidah mengaku bahwa Kau Yesus Tuhan. Bukan selalu menyembah sampai bumi kan berlalu, sampai langit kan berganti. Bukan agungkan nama-Mu, ku tinggikan Kau Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Oh, Tuhan, ajaib Kau Bapa, hebat, mulia, mulia Kau Yesus. Hatiku penuh dengan nyanyian baru, mulutku kan selalu bersorak bagi-Mu. Tanganku terangkat mengagungkan Kau Raja. Kaulah kekuatanku, penebusku yang takkan pernah terlelah, penjaga Israel yang hebat di akhirat. Kaulah tabibku yang ajaib, kota benteng perlindungan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Bapa. Jemaah urapi penuhiku, kami merindukan-Mu Tuhan. Haleluya. Hey, Tuhan. Bapak, terima kasih buat malam yang indah ini Tuhan. Kami sangat menikmati Engkau. Berfirmanlah Bapa, urapi kami semua. Beri kami hati, telinga, lidah seorang murid, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami rindu bertumbuh makin serupa sama Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih, kami terima firman-Mu ini. Haleluya. Amin. Kita buka ayatnya dulu yuk, di Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-23. Aku bacakan ya. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam,
ia sendirian di situ. Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Tetapi pada hari-hari itu pergilah Yesus ke gunung untuk berdoa. Di sana semalam-malaman dia berdoa kepada Elohim. Markus pasal yang pertama ayat 35 sampai 36. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-32. Tibalah mereka di sebuah tempat yang bernama Getsemani. Dia berkata kepada para muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Satu teladan dari Tuhan Yesus yang keren banget. Waktu dia di muka bumi apa? Dia suka berdoa. Ya, dia senang ngobrol sama Bapa. Dia punya waktu-waktu khusus. Dia punya waktu-waktu tertentu untuk dia bicara sama Bapa. Di Markus pasal yang pertama ayat 35 sampai 36 tuh ngobrol dengan jelas apa? Yesus berdoa waktu hari masih gelap, pagi-pagi benar. Dan ayat 36 ngobrol bahwa tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Kata menyusul artinya mereka tahu tempatnya. Artinya itu kebiasaan yang dilakukan sama Yesus setiap pagi. Dan kalau kalian baca, sempat dilontarkan sama para murid waktu itu. Setelah Yesus berdoa, para murid mendekati Yesus dan ngobrol, Tuhan ajar kami berdoa. Jadi teladan doa yang dilakukan sama Yesus itu nyata banget. Dan para murid melihatnya, dan para murid rindu memiliki hal itu juga. Yang aku pengen ngobrol pada malam hari ini adalah ngobrol masalah waktu khusus. Ya, waktu khusus kita sama Bapa di surga. Kita semua sudah terima anugerah dari Yesus. Yesus mati di kayu salib, tanggung semua dosa kita. Dan Yesus berikan anugerah itu. Kita dikuduskan. Itu karena pribadi Yesus. Kita jadi orang benar alias dibenarkan. Itu karena pribadi Yesus. Kita menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak Elohim. Itu karena pribadi Yesus yang sudah berikan nyawanya. Waktu khusus. Kita buka ayatnya dulu yuk. Di Yohanes pasal 16 ayat 23 sampai 27. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apapun kepadaku. Sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, apa saja yang kau minta kepada Bapa dalam namaku akan diberikannya kepadamu. Sampai sekarang kamu tidak meminta apapun dalam namaku. Mintalah dan kamu akan menerima, supaya sukacitamu menjadi penuh. Aku telah mengatakan semua itu kepadamu dengan perumpamaan-perumpamaan. Tapi saatnya akan tiba ketika aku tidak lagi berbicara kepadamu dengan perumpamaan, melainkan aku akan berbicara terus terang kepadamu tentang Bapa. Pada hari itu kamu akan meminta dalam namaku, tetapi aku tidak berkata kepadamu bahwa aku akan memohonkan kepada Bapa untukmu. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu karena kamu telah mengasihi aku. Dan kamu telah percaya bahwa aku berasal dari Elohim. Roma pasal yang ke-8 ayat 14 sampai 17. Sebab setiap orang yang dipimpin oleh roh Elohim adalah anak-anak Elohim. Sebab kamu tidak lagi menerima roh perbudakan yang mendatangkan ketakutan, melainkan roh yang menjadikanmu anak, yang olehnya kita berseru Abba, Bapa. Roh itu memberi kesaksian bersama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Elohim. Dan karena kita adalah anak, maka kita juga adalah pewaris, yaitu orang yang berhak menerima janji Elohim dan menjadi pewaris bersama Kristus, yaitu jika kita menderita bersama Dia, supaya kita juga dimuliakan bersama Dia. Galatia pasal yang keempat ayat 6 sampai 7. Karena kamu adalah anak, Elohim telah mengutus roh putranya ke dalam hatimu yang berseru Abba Bapa. Demikianlah engkau bukan lagi hamba, melainkan anak. Dan jika anak, maka engkau juga adalah pewaris Elohim melalui Kristus. Guys,
Aku ngobrol masalah waktu khusus kita untuk berjumpa sama Bapa. Sudahkah kita menyediakan waktu-waktu khusus untuk kita menikmati Bapa gitu loh. Itu poin yang pertama yang aku ingin sampaikan sama teman-teman. Iya, waktu kita berani kasih waktu khusus, sama seperti Yesus yang kasih teladan tadi. Semalam-malaman Yesus berdoa, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap Yesus berdoa. Yesus punya waktu khusus. Dan poin yang pertama, saat kita punya waktu khusus, kita akan menikmati keintiman sama Bapa. Ya, menikmati keintiman dengan Bapa. Status kita anak, kita ada Roh Kudus dalam diri kita, dan kita bisa panggil Aba Bapa. Kita bisa menikmati pribadi Bapa yang penuh dengan kasih itu. Pribadi Bapa yang menyatakan kasihnya lewat pribadi Yesus. Kalau kalian ngaku Kristen tapi kalian tidak punya hubungan intim sama Bapa, rugi banget. Ini anugerah guys. Berjumpa sama Bapa karena Yesus sudah mati di kayu salib, itu mudah banget. Kita sediakan waktu, kita ngobrol, ya Bapa mudah ditemui karena Yesus sudah mati buat kita. Jadi ayolah, mulai sediakan waktu khusus. Kalian tentukan waktu kalian pribadi, kalian kosongnya di mana. Setiap pagi bisa, setiap malam bisa, atau mungkin setiap waktu. Ayolah ngobrol sama Yesus, ngobrol sama Bapa, nikmati pribadi Yesus, nikmati pribadi Bapa. Kalian berani sediakan waktu khusus, kalian dapat anugerah yang pertama, yaitu apa? Menikmati keintiman sama Bapa. Aku masuk poin yang kedua. Ayatnya sudah kita baca di itu. Apa? Waktu kita memberikan waktu khusus sama Tuhan, kita akan menikmati jawaban-jawaban doa kita dari Tuhan. Ya, Tuhan pasti menjawabnya. Yohanes tadi ngobrol dengan jelas, Injil Yohanes, bahwa apa? Ya, Bapa akan menjawab semua doa kita. Kita memintanya dalam nama Tuhan Yesus dan iya, Tuhan menjawab. Mengapa kita tidak pernah mendengar jawaban Tuhan? Waktu kita menaikkan doa kita, mungkin kita gak punya waktu khusus guys. Kita gak punya waktu lebih lagi untuk mendengar suara Tuhan. Luangkan waktu lebih lagi untuk mendengar suara Tuhan, mendengar jawaban-jawaban doa kita. Ingat guys, waktu kita ngobrol sama Yesus itu dua arah. Bukan satu arah, tapi dua arah. Jadi waktu kita tanya, Tuhan Yesus pasti jawab. Waktu kita memohonkan doa-doa kita, ya Tuhan Yesus pasti jawab. Waktu kita pingin dengar suaranya, ya Tuhan Yesus pasti jawab, pasti menyatakan suaranya. Luangkan atau berikan waktu khusus buat Tuhan. Kalian akan menikmati jawaban Tuhan. Aku masuk yang ketiga, yang terakhir. Waktu kita meluangkan waktu khusus buat Tuhan, kita akan menikmati janji-janjinya. Yang pertama tadi apa? Menikmati Bapa, keintiman dengan Bapa. Yang kedua, menikmati jawaban doa kita. Yang ketiga ini, menikmati janji-janji Tuhan. Ada kalanya waktu kita berdoa, waktu kita worship, tahu-tahu firman Tuhan itu keluar. Firman Tuhan itu ngobrol sama kita. Ya, kita bisa menikmati itu waktu kita punya waktu khusus, waktu spesial buat Tuhan. Jadi ayo guys, luangkan waktu untuk menikmati waktu khusus sama Tuhan. Di Roma tadi ngobrol dengan jelas, kita ini adalah anak, kita adalah ahli waris. Ahli waris yang mewarisi janji-janji Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Galatia tadi juga ngobrol bahwa kita ini adalah ahli waris, pewaris Elohim melalui Kristus. Ada banyak ratusan bahkan ribuan janji Tuhan yang tertera dalam Bible. Tapi berapa dari kita yang menikmatinya? Jangan-jangan kita tidak bisa menikmati karena kita tidak punya waktu khusus, sehingga kita tidak mendengar bahwa janji itu buat kita. Luangkan waktu khusus untuk kita menyembah, luangkan waktu khusus untuk kita berdoa, luangkan waktu khusus untuk kita baca firman Tuhan. Kalian akan menikmati janji-janji Yesus. Firman itu seperti hidup terus, oh iya ini buat aku, terima kasih Tuhan. Gak cuma itu, kita berani melangkah dan menikmati itu guys. Jadi kamu mau dorong sama teman-teman pada malam hari ini,
Kita punya anugerah yang besar, yaitu kematian Yesus di kayu salib membuat kita punya status anak, membuat kita punya Papa surgawi yang keren, Papa Yahweh, membuat kita bisa menikmatinya. Tinggal kau mau meluangkan waktu atau tidak. Nggak berhenti sampai di situ. Semua doa kita, ya Yesus pasti jawab, Bapa pasti jawab. Pengen dengar jawaban Tuhan, luangkan waktu lebih lagi. Punyalah waktu khusus untuk mendengar suara Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, pengen terima janji-janji Tuhan. Kita ahli waris dari kerajaan surga karena pribadi Yesus. Pengen tahu janji-janji Tuhan. Beri waktu khusus guys, untuk melekat sama firman-Nya, untuk mendengar suaranya lebih lagi. Sama seperti kita lakukan sama kekasih kita di dunia. Kita selalu punya waktu khusus sama mereka. Mungkin tiap Sabtu kita apel, atau sama pasangan hidup kita, istri kita atau suami kita. Kita punya waktu khusus untuk ngobrol secara khusus sama dia. Dia ini manusia, apalagi seharusnya sama Bapa juga seperti itu. Punyalah waktu khusus, nikmati Bapa, nikmati jawabannya, nikmati janji-janjinya. Kita berdoa yuk. Bapak, terima kasih buat malam yang indah ini Tuhan. Buat firman yang kau ingatkan kami Tuhan, bahwa ya, kami harus memberi waktu khusus untuk menikmati keintiman sama Engkau Bapa lebih lagi. Dan dengan waktu khusus itu Tuhan, kami akan mendengar jawaban-Mu dan mendengar janji-janji-Mu dan menikmati itu. Roh Kudus, pimpin kami untuk dapat meluangkan waktu lebih lagi untuk menikmati Bapa dan pribadi Yesus. Roh Kudus, bantu kami untuk kami punya kerinduan tenggelam dalam pelukan Bapa lebih lagi. Terima kasih kau ingatkan kami, dan terima kasih Tuhan Yesus buat teladan-Mu yang indah. Kami mengucap syukur. Kami bangga punya Bapa seperti Engkau Tuhan. Urapi kami terus Tuhan. Dan ini doa kami Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu. Kau Bapa yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu. Kau Bapa yang hidup dan menikmati
kemurahan-Mu. Bapa terima kasih, Tuhan Yesus terima kasih, Roh Kudus terima kasih. Kami mengucap syukur buat Enjoy pada malam hari ini. Terima kasih buat firman yang mengingatkan kami. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan hanya bagi nama-Mu. Kami rindu akan Engkau lebih lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Diberkati Tuhan pada malam hari ini teman-teman. Yang mau cek ulang bisa cek di YouTube di channelku. Dan sama-sama yuk kita bertumbuh dalam Yesus Kristus Tuhan. Enjoy terus dalam Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.